Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Ya Rabbana ghfir yassir iftah wahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Allahumma arhamna bil Qur'an wa 'allimna at-ta'wil wa faqihna fid din warzuqna fahman wa amalan wa maghfiratan wa ridhan wa thawaban wa jannatan wa ru'yatan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid din. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa ijtinabal ma'asi fardhan lillahi ta'ala. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Babu man baraka ala rukbatayhi 'indal imami awil muhadditsi. Bab ke-29 yaitu bab orang yang bersimpuh di atas kedua lututnya 'indal imam awil muhaddits, di depan imam atau ahli hadis. Jadi bagaimana hukumnya itu bersimpuh di hadapan imam atau muhaddits. Imam itu yang diikuti. Hadis nomor 93. Iya ya, 93 ya. Terusnya. Haddatsana Abul Yaman qala akhbarana Syu'aibun aniz Zuhri qala akhbarani Anas ibnu Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja. Nah, ini dari Abul Yaman yaitu gurunya Al-Imam Al-Bukhari terus sampai ke Anas bin Malik. Beliau itu salah satu sahabat yang banyak membicarakan hadis. Ya, jadi Anas bin Malik itu nanti ya itu ada prinsipnya, beliau itu tidak mau banyak mengucapkan hadis, tapi pada akhirnya banyak mengucapkan hadis. Ya, itu udah nggak mau, tapi akhirnya banyak juga meriwayatkan hadis karena kebutuhan begitu. Kata beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kharaja, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau itu keluar. Faqama Abdullah ibnu Hudzafah, maksud keluar itu nampak di hadapan orang begitu. Bisa jadi keluar dari kamar atau keluar nampak di masjid. Faqama Abdullah ibnu Hudzafah, maka berdirilah siapa? Abdullah ibnu Hudzafah. Faqala man abi, maka berkata, siapakah bapakku? Yang kemarin lagi tuh. Akhirnya kemarin lagi. Bapakmu siapa? Mau uji, mau ngetes Rasulullah ini sampai mana pengetahuannya. Faqala abuka Hudzafah, maka berkatalah Rasulullah, bapakmu itu Hudzafah. Jadi nanya bapak itu Rasulullah dulu gak pakai tes DNA. Itu langsung dijawab. Ya. Betul itu. Betul. Thumma aktsara ayyaqula saluni. Kemudian memperbanyak Rasulullah itu untuk berkata, bertanyalah padaku. Fabaraka Umar ala rukbatayhi, maka Umar itu bersimpuh di atas kedua lututnya. Faqala radina billahi robba, maka kata Sidna Umar, kami ridho Allah sebagai Rabb, wa bil islami dina, dan Islam sebagai agama, sebagai din, itu yang diikuti. Wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam nabiyan, sebagai nabi. Fasakata, maka diam Rasulullah itu, sudah tidak bertanya-tanya lagi. Lah ini Sidna Umar berlutut di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sama Rasul enggak dimarahin. Berarti enggak berdosa, boleh. Kalau sekarang kita lihat nih banyak habaib, orang-orang itu saking takzim sampai berlutut di hadapannya. Ya enggak apa-apa. Emang Rasulullah pun waktu
Waktu Sidna Umar berlutut di hadapannya, Rasulullah tidak marah. Dan Imam Bukhari berdalil dengan hadis ini bolehnya berlutut di hadapan imam atau muhaddis. Bukan khusus untuk Rasulullah. Ya. Ini oleh Rasulullah dibiarkan, berarti tarkun kan. Perkara yang oleh Rasul diridhoi. Kalau itu mungkar, maka Rasulullah akan melarang. Karena diam atas perkara yang mungkar itu mungkar. Sedangkan Rasulullah tidak mungkin membiarkan perkara yang mungkar. Nah, diambil ilatnya. Ada apa di Rasulullah ini? Imma imam atau muhaddis. Baik dia itu imam yang diikuti atau muhaddis. Gitu. Jadi jangan bilang-bilang bid'ah. Menyembah guru. Nggak ada menyembah guru itu. Ini mencari ridhonya begitu. Mencari ridhonya. Gimana supaya guru saya ini ridho? Menampakkanlah diantaranya dengan berlutut. Ini menunjukkan apa? Boleh. Berlutut, bukan bersujud. Bersujud nggak boleh. Ya, sebagian sufi nanti membolehkan. Cuman itu pendapat sangat lemah. Ya kayak santri. Jadi berdiri di atas lutut. Ya, berdiri di atas lutut. Nah, kalau sampai had ruku itu ada yang bilang nggak boleh, ada yang memurtadkan. Ya. Jadi nanti ada gerakan-gerakan badan, yang mana gerakan-gerakan badan ini tatkala dia diberikan kepada makhluk, ada ulama yang berhati-hati mengatakan itu tidak boleh. Karena itu khusus kepada Allah. Seperti apa? Ruku dan sujud. Nah, kalau di dalam ruku, maksud ruku itu apa ya? Jadi inhina kan, menundukkan sebagian badan sampai batas tangan kena ke lutut. Nah, kalau sampai sejauh itu ada ulama yang mengatakan itu sudah murtad. Tidak boleh. Maka kalau mau gini itu jangan terlalu bawah, jangan. Ada yang mengatakan seperti itu. Cuman ulama juga mengatakan itu khilafnya kuat lah. Jadi yang mengatakan itu jelek ya kuat, yang mengatakan itu tidak juga kuat. Nah, kalau sujud itu udah kuat sekali, nggak boleh. Sujud itu. Nah, kalau hadnya mencium kaki, terus tadi tuh berlutut ya, jadi lutut ditempelkan ke tanah begitu, sambil membujuk, gitu ya. Itu nggak apa-apa. Ini Imam Bukhari bilang nggak apa-apa, karena itu Sidna Umar pernah melaksanakan dan Rasulullah tidak mengingkari, tidak marah, begitu. Ya. Kan awewe mah ulah kan ulah laki. Lelaki ulah kudu awewe. Ngomongin bisa dicetak. Gitu. Mana tadi? Nah, qauluhu faqala barokal ba'ir idza istanakha wastu'mila fil adamiyyi majazan. Jadi kalau lafad asal dari baroka itu unta tatkala dia itu menderum. Unta itu kan suka disuruh turun kan? Biar bisa naik tuh. Nah, keadaan unta seperti itu namanya baroka. Baroka. Nah, bahasa baroka itu menderum itu dia dimajazkan kepada manusia. Jadi kalau orang ini dia berdiri di atas lututnya itu disebut baroka. Jadi bukan gini, nggak boleh kalau gitu. Ya maksudnya kalau sampai had sujud nggak boleh itu. Tapi baroka itu berdiri di atas lutut. Jadi jangan sampai kamu itu hasad ya. Ada orang punya muridnya itu takzim sama gurunya. Sampai muridnya berlutut di hadapan gurunya. Murid kamu nggak kayak gitu. Soalnya saya mau melengkung ngedidik murid. Melengkung tebecus ngedidik murid. Sampaikan ke murid mah kasih hati neke. Ya. Murid kamu tidak setakzim itu sama kamu. Ya jangan hasad. Ya. Itu orang-orang kalau di Jawa itu sampai ya salah mendidik. Kalau di Jawa itu kan santri sampai ngesot. Itu nggak apa-apa. Jangan karena kamu nggak punya murid kayak gitu terus kamu hasad. Oh itu tidak boleh bid'ah syirik. Iya tuh ngaji hadis. Ya, ngaji hadis. Begitu. Yang bilang-bilang itu bid'ah itu pemikirannya cetek. Makanya si Wahabi itu cetek pemikirannya. Bilangnya aja kembali kepada Quran, kembali kepada hadis. Mereka itu paling nggak tahu Quran, paling nggak tahu hadis. Tolong. Dan keluar. Begitu. Qauluhu faqala radina billahi robba. Qala Ibnu Battal fahima Umar minhu anna tilkal as'ilah
qad takunu ala sabili ta'annud awi syakki. Kenapa Sidna Umar itu sampai berlutut di hadapannya Rasulullah? Itu kan untuk mencari ridhonya kan. Rasulullah lagi marah. Karena Sidna Umar itu tahu ini yang bertanya kepada Rasulullah, siapa tadi, Hudzaifah itu sudah ta'annud. Jadi ta'annud itu apa? Sudah melebih-lebihkan, sudah berlebihan. Dan ini mungkin ala sabili syakki, ragu Rasulullah ini Rasul. Makanya bertanya sesuatu yang tidak faedah, dia sendiri sudah tahu secara jazm. Masa ragu sama bapaknya sendiri? Bapak saya siapa? Kalau Rasul bisa jawab berarti Rasul benar. Itu kan sudah ta'annud kan? Ini bukannya bertanya apa perkara yang membatalkan sholat, ya bukannya bertanya berikan saya amal yang nanti di akhirat saya bisa masuk surga karena sebabnya, bukan bertanya seperti itu, malah bertanya bapak saya siapa. Fa khasya an tanzilal uqubatu bisababi dzalik. Maka takutlah Sidna Umar itu apa? Turunnya siksaan gara-gara itu. Maka berkatalah Sidna Umar radhina billahi robba ila akhirih. Faradiyan nabiyyu bidzalika fasakata. Maka Rasulullah itu ridho dan beliau diam dengan perbuatannya itu. Sidna Umar. Ya kalau misalkan kamu sekarang punya guru gini ya, lihat ya. Guru itu nanti akan ekspektasi apa ya? Akan menginginkan dari muridnya sebagaimana dia mengkhidmat kepada gurunya. Makanya orang yang yahdimu itu yukhdamu. Orang yang dia itu mengkhodamkan diri kepada gurunya, dia akan dikhodam sama muridnya. Karena dia akan mendidik muridnya sebagaimana gurunya mendidiknya. Jadi kalau misalkan dia punya guru, saya itu sama guru saya. Misalkan sampai berlutut, sampai ngesot. Nanti kalau saya punya murid, ya saya didik murid saya kayak gitu. Dan saya mungkin akan sakit hati tatkala murid saya nggak kayak gitu. Karena saya juga dulu sama guru saya kayak gitu. Makanya kalian mau beruntung, oh ya aing mah tuh gitu. Udah Muhammadiyah. Gak ada, udah Muhammadiyah kayak gitu gak ada. Ya. Kalau Wahabi mah bilangnya jangankan kayak gitu. Kalau kamu lagi duduk, kemudian ada guru kamu lewat, terus kamu berdiri, itu udah bid'ah. Tolong. Ya. Tolong. Hadisnya apa? Tidaklah, lupa saya hadisnya. Pokoknya kurang lebih kayak gini bahasanya. Tidaklah akan masuk surga orang yang dia itu ingin dihargai dengan berdiri. Coba, ini ilatnya di berdirinya atau diingin berdirinya? Diingin berdirinya, bukan di berdirinya. Berdirinya itu gak apa-apa, bagus. Cuman kalau orang pengen dihormati sampai segitunya, itu ada riya, berarti itu udah jelas itu. Malah yang gak bolehnya apanya? Berdirinya si muridnya, tolol. Sampai bikin sketch, bikin video pendek gitu. Jadi ada guru lewat. Terus ada orang lagi, ada murid-muridnya lagi main HP. Pas gurunya lewat itu yang dua berdiri, yang satu enggak. Pas yang dua berdiri itu, wah bagus kata gurunya. Pas yang satu enggak berdiri, ditanya, kamu kenapa berdiri? Kata Rasulullah SAW. Kata muridnya teh, ya apa enggak boleh? Yang keluarin hadis yang tadi lah, saya enggak tahu hadisnya itu. Terus datang dari pinggir itu kan Wahabi. Menjelaskan, pemirsa yang budiman, berdiri untuk guru itu tidak boleh, begini dan begitu. Allah, itu nggak bisa kayak gitu ya. Jadi mengambil hukum itu nggak bisa dari hadis langsung. Kita itu bukan ahlu istinbatil ahkam. Lihat Imam Bukhari di dalam babu man baraka ala rukbatayhi indal imam awil muhaddis, bab orang yang Orang yang berlutut, berdiri di atas lututnya ala rukbatayhi indal imam awil muhaddis, di depan imam atau muhaddis. Dan beliau berdalil bolehnya itu dengan hadis yang disebutkan tadi, hadis nomor 93. Baca tuh Wahabi tolol. Ya. Kamu itu jangan ngebodohin umat, kembali kepada Quran hadis, paling nggak tahu Quran, paling nggak tahu hadis. Ngomong kembali sama Quran, kembali sama hadis. Babu man a'adal haditha salasan liyufhama anhu. Bab apa? Orang yang mengulangi hadis 3 kali liyufhama anhu, supaya difahami. Bagaimana nih hadis diulang-ulang sampai 3 kali biar apa? Biar difahami. Hukumnya bagaimana? Faqala ala wa qauluz zur famazala yukarriruha. Awas, jauhilah qauluz zur.
Itu perkataan bohong ya. Nanti ada dijelaskan apa itu qauluz zur. Kemudian waqala Ibnu famazala yukarriruha, dan tidak henti-hentinya Rasulullah itu mengatakan hal itu. Nah di sini taklilnya. Ya, nah ini kan hadis cuman tidak masuk syaratnya Imam Bukhari, makanya nggak disebutkan hadisnya. Waqala Ibnu Umar qala Nabi sallallahu alaihi wasallam hal ballaghtu. Itu beliau mengulangi sampai 3 kali. Qauluhu babu man a'adal hadisa salasan la yufhama huwa bidammil ya. Sudah itu. Faqala ala wa qaulu zur kadza fi riwayati Abi Dzarrin wa fi riwayati ghairihi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa tarfun mu'allaqun min hadits Abi Bakrah al-madhkur fi syahadah wa fi diyat. Jadi ini adalah bagian potongan dari hadis. Diambil bagian ini saja karena ini yang dijadikan dalil untuk bab ya. Famazala yukarriruha ay fi majlisihi dzalika wa dhamiru ya'udu 'alal kalimatil akhirah wa hiya qauluz zur wa sayatil kalamu alaihi insyaallah taala fi makani. Nanti penjelasan lebih lengkapnya ada di tempatnya insyaallah. Nah, kemudian hadis nomor 94. Haddatsana Abdah qol haddatsana Abdus Somad qol haddatsana Abdullah ibnul Musanna qol haddatsana Sumamah ibnu Abdullah an Anasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dari gurunya Al Imam Bukhari yaitu Abdah. Terus sampai kepada Sidna Anas dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annahu kana idza sallama thalathan. Rasulullah itu apabila mengucap salam, beliau mengucap salam sampai 3 kali. Wa idza takallama bi kalimatin a'adaha thalathan. Dan apabila beliau itu mengucap dengan satu kalimat, maka beliau itu mengulanginya sebanyak 3 kali. 93 atau 94? 94 ya. Sekarang 95. Ini belum ada penjelasannya. Haddatsana Abdah ibnu Abdullah, haddatsana Abdus Somad, qol haddatsana Abdullah ibnul Muthanna, qol haddatsana Sumamah ibnu Abdullah an Anasin, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu kana idza takallama bi kalimatin a'adaha thalathan hatta tufhama anhu. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu apabila beliau berbicara dengan satu kalimah, dengan satu pembicaraan. Maksud kalimah di sini bukan kalimah isim fi'il huruf ya. Atau kalau gitu mah kayak enakeun ya. Saya ini, saya ini, saya ini, saya ini. Mau menjelaskan kepada kalian. Nah tuh waduh gitu mah euy ya juga echo. Saya ya akan menjelaskan kan kepada kalian ya. Itu mah juga echo gitu. Maksudnya kalimah di sini apa? Perkataan begitu. Adaha salah saat beliau itu mengulanginya sampai 3 kali hatta tufhama anhu, sehingga difahamilah kalimah itu, perkataan itu dari beliau. Wa idza ata ala qaumin fasallama alaihim sallama alaihim salatan. Dan apa beliau itu datang kepada satu kaum, kemudian beliau itu mengucap salam atas mereka, maka beliau itu mengucap salam atas mereka sampai 3 kali mengucap salam. Nah ini kalau Rasulullah itu tidak pernah berbicara tidak keluar dari hati. Kalau kita itu kan ucap salamnya, Assalamualaikum. Kalau itu udah kebelah. itu udah nggak ada dari hatinya itu ya. Kalau assalamualaikum itu harus ada dari hati. Mudah-mudahan kalian itu mendapat keselamatan. Salam apa tadi? Rahmat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 itu ya. Apa di dalam mengucap salam. Nah Rasulullah itu pasti makanya seneng kalau didoain, kalau diucap salam, ya diucapin salam sama orang soleh itu kita seneng. Kenapa? Karena itu dari hati keluarnya itu. Ya. Makanya saya itu waktu ke Kedunglo dulu itu yang pengen itu apa? Diucapin salam sama Kanjeng Romo, udah pengennya itu. Ya. Jadi disalamin sama orang soleh itu seneng kita. Karena salamnya itu doa. Bukan apa kalau kita mah uluk. Jadi uluk salam, kita mah formalitas. Kalau orang soleh itu bukan formalitas, itu mendoakan. Begitu. So, Kanjeng Romo iya dikasih alfad sama diucap salam, mending mana? Mending alfad. Depan beleguk lah orang gitu dah. Mending alfad. Ditanyakan alfad cilaka ya pae. Ya. Ada yang mending salam, begitu. Ya, hanya salamnya orang soleh itu doa. Nah,
Sudah selesai itu Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana ai min adatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya itu Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana, maksudnya itu termasuk kebiasaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal muradu anna Anasan mukhbirun amma arafahu min sya'nin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa syahadahu la anna Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbarahu bidzalika. Maksudnya itu Sidna Anas melaporkan kebiasaan Rasul, bukan Sidna Anas mendengar Rasul berkata begitu. Jadi ini kan hadis. Hadis itu kan biasanya perkataan Rasul. Ini bukan begini. Rasul itu kalau mengucap kalimat mengulang 3 kali. Rasul tidak berkata seperti itu. Jadi Sidna Anas ini reportase mengabarkan bagaimana Rasulullah SAW di dalam kebiasaannya tatkala beliau berbincang-bincang. Kemudian wa yu'ayyidu dzalika anna al-musannifa akhrajahu fi kitabil istidzan. Sudah. Karena idza takallama qala al-Kirmani mithlu hadza tarkib yus'iru bil istimrar indal usuliyyin. Jadi jika ada bahasa ya kana idza. Nah, itu kana idza. Nanti kana idza apa? Nah, yang setelahnya ini kan fi'il nih. Nah, berarti perbuatan itu selalu dilaksanakan oleh Rasulullah begitu. Jika ada kana idza, kemudian ada fi'il setelahnya, maka perbuatan itu selalu dilaksanakan. Ya. Kita takallama. Maka di sini jika berkata-kata itu terus seperti itu, ya mengulang 3 kali. Alal istimrar. Indal usuliyyin. Bi kalimatin ai bi jumlatin mufidatin. Maksud kalimat di sini bukan kalimah, tapi jumlah mufidah dengan kalam, dengan perkataan. Maka beliau mengulangi 3 kali. Hatta tufhama anhu. Jadi maksudnya itu bukan mengulangi 3 kalinya, tapi maksudnya itu apa? Supaya difahaminya. Ya kalau orang-orang cerdas kayak kalian itu kan ya, gak usah ngomong udah paham kan. Udah gak usah ngomong udah paham gitu ya. Ustaz gak usah ngomong, saya sudah paham. Apa? Hese. Pokoknya mereka kesimpulan naon bae nu keluar teh Ustaz hese. Setiap Ustaz belum ngomong udah tahu apa? Susah. Jadi bukan 3 kalinya ilatnya itu, tapi apanya? Difahaminya. Selesai itu kayaknya ya. Sudah selesai. Babu takdapiri tadi ada sepintas itu kata Ibnul Munayyir, Imam Bukhari ini kan sering mengulang-ulang hadis di dalam kitabnya itu. Nah ini juga rod kepada muhaddisin yang tidak suka sama thariqahnya Imam Bukhari. Imam Bukhari itu kok ulang-ulang hadis terus. Ya hadisnya berapa? 7.000 sekian, dihitung cuma 2.000 itu. Yang lainnya diulang-ulang. Kata Imam Bukhari, oh barang siapa yang mengulang perkataannya sampai 3 kali gitu. Nah, itu cerdasnya para imam dulu. Hadis nomor 96. Haddatsana Musaddad. Ini Musaddad ini sering dijadikan rujukan ya sama Imam Bukhari itu. Haddatsana Musaddadun qol haddatsana Abu Awanah an Abi Bishr an Yusuf ibni Mahak an Abdullah ibni Amr qol. Ini dari Abdullah bin Amr, bukan Abdullah bin Umar, tapi Abdullah bin Amr qol. Takhallafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Pernah tertinggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu perjalanan, safarnahu, yang mana perjalanan itu kami safar dengan beliau. Ya, safarnahu maksudnya itu kami safar dengan safar itu. Ya, jadi sifat safarnya, maksudnya Rasulullah itu safar, yang mana kami pun safar. Ya, pada safar itu. Fa'adrokana, maka menyusulah Rasulullah kepada kami. Waqad arhaqna sholata, dan telah mepet kepada kami apa? Sholat. Itu sholat al-asri, itu sholat asar. Jadi sholat asar sudah mepet, udah mau habis. Kelakuan siapa ini? Sahabat. Kelakuan kita kan sahabat. Sholatnya mepet. Ya ini kelakuan siapa? Sahabat. Sholatnya mepet.
udah mau habis. Jadi Rasulullah di belakang ya, kayaknya mah Rasul sholat duluan, sahabat terus jalan. Sahabat terus jalan. Nah waktu udah mepet, Rasulullah datang. Kami udah tahu dibentar lagi habis waktu sholat. Maka kami wudu begitu. Wa nahnu natawaddo, dan kami berwudu. Faja'alna namsahu ala arjulina, maka kami saat itu namsahu ala arjulina, sedang apa? Mengusap kaki-kaki kami. Bahasanya mengusap, bukan membasuh. Padahal kaki harusnya dibasuh. Makanya kemarin ada madhab sahabat yang mengatakan kaki itu diusap bukan dibasuh. Ada kan? Madhab sahabat, tapi itu nggak boleh dipakai. Ya. Atau mungkin cuman nggak mungkin nih kalau apa? Kalau khufnya yang dibasuh nggak mungkin. Namsahu di sini maksudnya nagzilu. Fanada bi'a'la sautihi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh enggak, benar ini, faja'alna namsahu ala arjulina, maka kami itu mengusap kaki-kaki kami, bukan dicuci. Fanada bi'a'la sautihi, maka Rasulullah itu teriak dengan suara yang paling tinggi. Bagaimana teriakannya? Wailun lil aqabi minan nar. Celakalah bagi tumit-tumit minan nar, karena api neraka. Tatah naon tumit teh euy? Lupa lagi roromeheun teh. Keneung kasarna we teu ngeunaheun keneung mah. Naon? Keneung tungka. Eta nu sok roromeheun nya, eta tah. Nya geus ngeunaheunna mah roromeheunna. Sasarna keneung. Oh keneung anggar. Keneung ai keneung. Eta roromeheun. Itu kan, nah itu perpecahan suku. Itu kan kalau roromeheun ya, ada bahasa Indonesia naon roromeheun. Oh. Kaki pecah. Roromeheun bahasa Indonesia. Moal aya uslubna. Ini kalau kaki pecah-pecah itu kan dia suka ada yang nyelap-nyelap tuh. Apa nyelap? Suka ada yang nyelip, suka ada yang nyempil tuh ya. Nah yang nyempil itu harus dikorek itu. Kalau ada apa? Kalau ada perpecahan antar suku, itu harus dibersihkan. Nah sahabat ini karena mepet waktu sholat, kakinya malah diusap. Rasulullah teriak, "Oi, awas tah keneung, neraka seta teu diwasuh." Mah kira-kiranya begitu. Ya, fanada itu bukan ucapan Rasul ya, saya emang ngira-ngirain gitu. Bisiman apa kadzaba alayya. Makanya alhamdulillah ya, hadis itu bisa riwayat bil makna. Ya, cuman kalau riwayat bil makna, kamu harus tahu maknanya baru riwayatkan. Jangan tahu terjemahnya baru riwayatkan, tidak boleh. Nah begitu. Ini apa nih? Bab tentang apa? Mengulangi hadis 3 kali. Wailun lil aqab finar marratain aw thalathan. Nah di situ 2 kali atau 3 kali. Oi, keneung roromeheun, oi. Awas neraka, oi, keneung roromeheun. Awas neraka, oi. Middle enakeun. Middle pas. Kira-kira middle geus asup ya. Kamari teu middlean. Kan bae di jam 10-nya jadi tuge gandeng-gandeng dah. Nah, ala kuliah. Jadi nu dijantankeun bagianna ieu marratain au salah, 2 kali atau 3 kali. Oh, masih bisa nih satu lagi. Bab 31, bab ta'limir rajul amatahu wa ahlahu. Bab mengajarnya seorang laki-laki kepada hamba sahaya perempuannya dan kepada keluarganya. Apa tahu hamba saya perempuannya diajar gitu. Diajar agama Bu Haji. Buka kitab. Kami kitab ya. Nah, hadis nomor 97. Akhbarona Muhammad ibnu Salamin. Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Salam. Kok gak enak gini sih? Akhbarona al-Maharibi qol haddatsana Shalih ibnu Hayyan qala Amir asy-Sya'bi haddatsana Abu Burdah an Abi qol
Nah ini berarti dari siapa? Dari Burdah. Ya, dari Burdah, bukan dari Abu Burdah tapi dari Burdah. Haddatsani Abu Burdah dari bapaknya. Dari bapaknya Abu Burdah, begitu ya. Dari bapaknya Abu Burdah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salasatun lahum ajroni. Ada 3 kelompok. Lahum ajron. Bagi mereka itu apa? 2 pahala. Nah ini kok nakiroh bisa jadi mubtada? Ya, ada musawwir. Rajulun min ahlil kitabi. Siapa itu? Yaitu seorang laki-laki dari kelompok ahlul kitab. Amana bi nabiyhi wa amana bi Muhammadin. Dia beriman kepada nabinya dan dia beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini nggak pakai sallallahu alaihi wasallam soalnya yang bicaranya Nabi Muhammad sendiri kan. Ya gitu. Nah ini coba ya. Bukan ada masalah sih kalau di ilmu tauhid ini ada masalah sedikit sebetulnya. Lah kok bisa ya iman kepada Rasulnya sama iman kepada Muhammad? Kan kita juga sama iman kepada Nabi Muhammad, dia pasti iman kepada Nabi sebelumnya. Ya kan? Tapi kok ini dapatnya berapa pahala tuh tadi? 2 pahala gitu. Itu nanti kalau di tauhid ada penjelasan. Kalau di sini kayaknya enggak dibahas. Wal abdul mamluku idza adda haqqallahi wa haqqo mawali. Yang keduanya siapa? Hamba sahaya yang dimiliki, itu al abdul mamluk. Hamba sahaya idza adda haqqallah, apabila dia itu menunaikan hak Allah wa haqqo mawali, dan hak tuannya. Jadi si eta mah disuruh ngambil kapas, ambil. Ya, disuruh naik balik-balikeun kenteng, waktuna salat. Nah, ini menunaikan hak Allah dan hak tuannya. Wa rajulun kanat indahu amatun fa addabaha fa ahsana ta'dibaha. Dan seorang laki-laki yang dia itu memiliki kanat amatun indah, begitu aslinya itu ya. Kanat indahu amatun, yang mana dia itu punya hamba sahaya. Fa addabaha, maka dia itu memberikan adab, memberikan pengajaran kepadanya. Fa ahsana ta'dibaha, dan membaguskan di dalam mengajarnya. Jadi enggak mentang-mentang dia hamba sahaya cuma dikasih ikro udah aja selesai, enggak. Tapi dibagusin nih hamba sahayanya itu ya, tijatnya dikasih, fathul majidnya dikasih, tungtung nama jadi santri udah tuh jadi hamba sahaya. Tapi enak loh kalau punya hamba sahaya dan hamba sahayanya cerdas, apalagi ngaji sampai bab fikih, dia bakal takut. Ya kan, karena dia tahu hak-haknya, tahu kewajibannya begitu. Sebetulnya. Jadi makanya bagus di kantor-kantor itu kalau ada pengajian-pengajian itu ya. Karena dia akan profesional gitu. Nah kalau butuh ustadznya silakan hubungi 089. Kalau endorse. Fa ahsana ta'dibaha, dan dia itu membaguskan pengajarannya. Wa 'allamaha, dan mengajarkan amah itu. Fa ahsana ta'limaha, dan membaguskan pengajarannya. Summa a'taqaha, kemudian membebaskannya, dimerdekakan. Fatazawwajaha, menikahinya. Waduh, falahu ajron, maka baginya 2 pahala. Tuh ya, hamba saya, punya hamba sahaya perempuan. Lah sekarang maka jadinya punya santriwati, punya santri cewek. Terus diajarkan dengan pengajaran yang bagus gitu. Itu mah bahasanya apa? Pagar makan tanaman. Aile amaya hamba sahaya. Hamba saya. Itu. Tsumma qala Amir, a'tainakaha bi ghairi syai'in wa qad kana yurkabu fi madunaha ilal Madinah. Apa ini? Ini tilawat saja ya. Qala Amir. Ada qala Amir di situ enggak? Ada, nanti dilihat di syarah. Bab ta'limi rajuli amatahu wa ahlahu. Bab mengajarkannya seorang laki-laki hamba sahayanya dan keluarganya.
Mutabiqatul hadis li tarjumah fil amati bin nafsi wa fil ahli bil qiyasi. Sebetulnya di sini nggak ada kias, nggak ada ahlun kan di hadisnya tadi. Iya kan? Ngajar hamba sahaya yang ada kan gitu. Itu pun hamba sahayanya perempuan kan, amatun, bukan abdun. Nah, jadi tarjamah maksudnya itu terjemah itu apa ya? Judul yang dikasih sama Imam Bukhari dalam lafaz amatun diambil secara nas. Ada tuh amatun di hadisnya itu ada. Tapi ahlun nggak ada. Dia diambil ala sabilil qiyas. Makanya Imam Bukhari pun pakai qiyas. Iya kan? Imam Bukhari pun pakai qiyas. Apa kalau bukan Syafi'iyah itu Imam Bukhari itu? Ini pakai qiyas. Makanya Wahabi bego sebego-begonya. Itu nanti di akhirat yang bakal kabur dari Wahabi itu siapa? Imam Bukhari sendiri. Imam Bukhari itu diaku guru sama Wahabi. Imam Bukhari gak bakalan ngaku murid kan sama Wahabi itu. Ya, ngakunya paling sunnah, ngakunya paling hadis. Ini diambil dari Sahih Bukhari. Imam Bukhari pun gak kayak gitu pola pikirnya itu. Ya. Itu sama kayak yang orang-orang ngaku-ngaku muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, tapi gak ngerti tauhid. Sama nanti di akhirat ya Syekh Abdul Qadir itu kabur dari mereka itu. Gak mau kayak gini. Ya. Orang gak ngerti tauhid kok ngaku-ngaku jadi murid. Begitu. Diignore. Nah begitu. Wafil ahli bil qiyas. Jadi nggak ada memang bahasa ahlun nggak ada di hadisnya, tapi diambil dengan cara qiyas. Idil i'tina bil ahlil harair fi ta'limi faraidillahi wa sunani rasulihi akadu minal i'tina ibil ima. Ini namanya qiyasnya qiyas apa? Aulawi. Qiyas aulawi dan termasuk jali ini jelas. Kenapa? Karena jika hamba sahaya saja dipentingkan pengajarannya, apalagi keluarga yang itu merdeka, harus lebih penting lagi. Makanya bawa keluarga ngaji, ayo. Mun maneh teu bisa ngadidik keluarga sorangan, kan dia yang ngomong nah. Ada padahal gitu teh kayak nanya, mau bisa metot ya. Kan dia ngomong lagi, bisa metot. Mun teu bisa ngadidik keluarga sorangan, cokot ka majelis taklim metot. Gitu gusur ya peberiheun jadi ke bahasa Sunda mah gedak teu lah kada dinyarakeun ke bahasa Indonesia mah euy. Yo kamu tanya pedih-pedih atuh. Da teu ngeunah atuh. Ya kamu itu kepedihan atuh ya. Kamu teh teu ngeunaheun ngarekan ke bahasa Indonesia mah aing sia teh ya. Peberiheun sia teh teu bisa ngadidik budak sorangan cokot budak teh ka dieu ka majelis taklim. Majikan sorangan tuh bisa dididik ku si lain, cokot ke majelis taklim, ngeunah ngarekanana bahasa Sunda mah. Kumaha bahasa Indonesia, ya kamu itu ya pedih-pedih ya, tidak bisa mendidik anak sendiri, bawa ya ke sini. kamu teh gimana? Ya orang-orang Sunda marah pakai bahasa Indonesia itu nggak kelihatan marahnya, nggak kena. Gitu ya. Mana tadi? Udah lewat ini banyak. Min ahlil kitab. Nah, kan yang pertamanya apa tadi? Yang pertamanya itu ahlul kitab yang beriman kepada nabinya sendiri dan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini biar ada satu sesi lagi ya buat yang ibu-ibu yang Sahih Bukhari, kita sampaikan sampai di sini dulu aja. Soalnya ini agak panjang penjelasannya nih. Iya, agak panjang. Jadi minggu depan masih hadis nomor 97. 97? Ya 96. Wallahu a'lam bishawab.